Ya Rabbi ya Karim wa thalitha asyriha utawi kaping 13 arkanus shalah iku taslimatun salam. Ula kang pertama apa taslimah. Wa qallu utawi luwe kedhike taslimah ula. Utawi luwe kedhike taslimah ula iku assalamu alaikum, lafat assalamu alaikum. Lilitibai krana arai anut ing Kanjeng Nabi. Wa yukrahu lan makruh apa alaikumussalam, lafat alaikumussalam, bukan assalamu alaikum tapi alaikumussalam, hukumnya makruh. Wala yujzi'ulan orang nyukupi apa salamun alaikum, lafat salamun alaikum, tidak pakai al. Kalau pakai al ma'rifat, kalau salamun alaikum bitangkiri kelawan nakirah. Wala salamullahi au salami alaikum, lan orang nyukupi lafat salamullahi au salami alaikum. Salamullahi alaikum, salami alaikum, semuanya nggak cukup. Bal tabtulu, balik batal. Apa as-salatu salat. Inta amma dalamun moho sapa musolli. Wa alimalan ngerti sapa musolli. Kama kaya keterangan fi syarhil irsyadi kang tetep ing dalam kitab Syarhul Irsyad di syekhina kedua guru ingsun Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa sunnah taslimatun tsaniyah wa intarakaha imamu wa sunnalan den sunnah oka senajan ninggal ing taslimah tsaniyah sapa imamuhu imami makmum, sapa imamuhu imami makmum, wa tahrumulan haram apa taslimah tsaniyah, wa tahrumulan haram apa taslimah tsaniyah ba'dal ulai in arada lamun anyar teko, in arada lamun anyar teko. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ba'dal ula ing dalem sakwuse salam kang pertama apa munafin barang kang batalake ing salat kahadatsin kaya hadas wa khuruji waqti jum'atin lan metune waktu jum'atan wa wujudi arin lan oleh nemu wong kang wudo, lan oleh nemu wong kang wudo nemu sutrotan ing tutup Yusannu yakruna wa yusannu korona yo wa yusannu yakruna kullan minat taslimataini bi rahmatillahi wa yusannu lan den sunahake wa yusannu lan den sunahake apa yakruna yen to barengake sapa musolli kulan ing saben-saben siji minat taslimata ini saking salam loro barengake birahmatullahi kelawan rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ngoten ai maha sertane rahmatullah duna wa barakatuh ora lafat wa barakatuh alal mangkuli ing atase kaul kang den nukil, ing atase kaul kang den nukil fi ghairil janazati ing dalem liyane salat janazah. Lakin ikhtira tetap pilih apa nadbuha sunnai wa barakatuh, sunnai wa barakatuh li subutiha karena tetepe wa barakatuh iddati turukin saking wilangane pira-pira riwayat, saking wilangane pira wa ma'al tifatin lan sertane noleh fihima ing dalem karone taslimata ini wa ma'al tifatin lan sertane noleh fihima ing dalem karone tasli hatta yura hingga bisa den tingali apa khaddu pipine musolli kang tengen apa khadduhu fil ula ing dalem salat dalem salam kang pertama wal aisarulan kang kiwa fisaniyati ing dalem salam kang nomor loro. Tambihun utawi iki ku pepeling siji yusannu likullin minal imami wal ma'mumi wal munfaridi, yusannu den sunnahake likullin kedue saben-saben siji minal imami saking imam
wal makmumilan makmum, wal munfaridilan munfarid, wong kang salat dhewe. Apa sing yusannu apa ayyan wiya yen to niat sapa kullun. Niat assalama ing uluk salam. Assalama ing uluk salam. Alaman ing atase wong. Alaman ing atase wong. Iltafata kang noleh sapa kullun. Kang noleh sapa kullun. Huwa ya kullun. Ilaihi maring man. Mimman bayane man. Mimman bayane saking wong. An yaminihi kang tetep saking tengene kulun bitaslim kelawan salam kang pertama wa an yasari hilan saking arah kiwane kulun lan saking arah kiwane kulun bitaslimati saniyati sangkel kelawan salam kang nomor loro min malaikatin bayane saking para malaikat wa mu'minai insin lan mukmin loro saking menungso wa jinin lan jin wa bi ayatihi ma syaa alaman khalfahu wa amamah wa bi ayatihi lan kelawan endi-endine taslimataini lan endi-endine taslimataini syaa ngarepake sapa kulun alaman ing atase wong khalfahu kang tetep ing dalem burine kulun wa amamahu lan ngarepe kulun wabil ula afdal bil ula utawi niat salam kelawan salam kang pertama utawi niat salam kelawan salam kang pertama iku afdalu luwe utama walil makmumi ayyan wa radda alal imami bi ayyi salamaihi syaa in kana khalfah walil makmumi lan iku wenang kedue makmum ayyan wiya utawi yen to niat sapa makmum niat ar-radda ing bales ing jawab alal imami ing atase imam bi ayyi salamaihi kelawan endi-endine salam lorone makmum syaa ngarepake sapa makmum ing kana lamun ana sapa makmum iku khalfahu ing dalem burine imam wa bisaniyati ingkana wa bisaniyati lan kelawan salam kang nomor loro ingkana lamun ana sapa makmum iku an yaminihi saking tengene imam wa bil ula lan kelawan salam kang pertama ingkana lamun ana sapa makmum iku an yasarihi saking kiwa wa yusannu ayyan wiya ba'dul makmumina ar-radda ala ba'd wa yusannu lan den sunnahake apa ayyan wiyah yen to niat sapa makmum ngoten apa ayyan wiyah yen to niat sapa makmum niat punten fa'ile ngeten iki wa yusannu lan sunnah apa ayyan wiyah yen to niat sapa ba'dul makmumina setengah pira-pira makmum ngoten niat ar-radda ing jawab ala ba'din ing atase setengah kang weneh fayan wihi man ala yaminil musallimi bitaslimati tsaniyah wa man ala yasarihi bil ula fayan wihi mongko niyato ing rot sapa man wong ala yaminil musallimi kang tetep ing atase tengene wong kang salam bitaslimati tsaniyati kelawan salam kang nomor loro waman lan wong ala yasarihi kang tetep ing atase kiwane musallim bil ula kelawan kang pertama salam kang pertama ya Allah ya Rabbi ya Karim waman khalfahu wa amamahu bi ayatihi masya'a waman lan wong khalfahu kang ana mburine musallim wa amamahu lan ngarepe musallim bi ayatihi kelawan endi-endine ulalan tsaniyah syaa ngarepake sapa man wabil ula utawi niatur rad kelawan salam kang pertama iku aula luweh utama furuun utawi iki iku pira-pira pang-pangan yusannu niyatul khuruji yusannu den sunahake
Yusanu den sunahake apa niatul khuruji niat metu. Niat metu minas sholati sangking sholat. Bitaslimati kelawan salam. Al ula kang pertama apa taslimah. Karena sholat itu ada loginnya. Otomatis ya ono logout ya. Lah gak ada logout terus metune kapan? Nah ini cara fikih ngono. Yusanu niatul khuruji bil ula. Khurujan krana metu. Minal khilafi sang perbedaane ulama. Fi wujubiha ing dalem wajib niatul khuruj. Wa yudrija lan yen to nyepetake sapa musolli. Wa yudrija lan yen to nyepetake sapa musolli ayyusri'a assalamu ayat tadi ahulan yen to ngawiti sapa musolli ing salam bilan hale madhep biwaji kelawan wajahi musolli madhep al kiblata ing kiblah wa ayyun ma'tamamil iltifati wa ayyun yaulan yen to nekaake sapa musolli ing salam yen to nekaake sapa musolli ing salam ma'tamamil iltifati sertane sampurnane penggawe noleh wa yusallimal ma'mum ba'da taslimatayil imam wa yusallimalan yanto salam sapa musalli sapa al ma'mum wa yusallimalan yanto salam sapa al ma'mum ba'da taslimatayil imami ing dalem sakwuse salam lurune imam wa rabi'a asyriha sampun. Sekarang melanjutkan keterangan kemarin. Terakhir kemarin adalah rukun sholat yang ke-11. Rukun sholat yang ke-11 adalah apa kemarin? Apa Zah? Kok ngerti kamu? Enggak ngaji kok. Ningali. Rukun sholat yang ke-11. Jadi ini Faruk adalah bersolawat kepada Nabi. Jadi Faruk, padahal Faruk orang ngaji ya. Rukun sholat yang ke-11 adalah bersolawat kepada Nabi. Kemarin sudah. Sekarang wafaniya asyriha qu'udun lahu ailit tasyahudi wassolati wa kadza lissalam. Rukun sholat yang ke-12 adalah duduk untuk tasyahud, untuk membaca sholawat dan untuk membaca salam. Rukun sholat yang ke-12 adalah duduk untuk melakukan tasyahud dan untuk melakukan sholawat kepada Nabi. Sebelum saya lanjut, karena kamu saya tanya, kenapa di dalam bab sholat berdiri ketika sholat itu diwajibkan, duduk juga diwajibkan? Gimana nih? Bergerak bingung, ya? Jokowi wow. Kenapa di dalam sholat, padahal sudah jelas setelah takbiratul ihram itu kewajibannya adalah baca Fatihah. Tapi lantas kenapa ada kewajiban berdiri? Pun begitu, setelah sujud yang kedua, di rakaat terakhir sholat, itu pasti posisinya duduk untuk tasyahud akhir. Tapi kenapa duduknya dianggap sebagai kewajiban? Apa mesti orang? Kelaranya dulu telan. Modelis gak meyakinkan belas. Mesti ngene Pak nalar iku. Padahal coba gak diomongno duduk rukun yang ke-12, ya mesti longgo. Wong kaping tasyahud akhir. Paham saya? Tapi kenapa ada penghitungan tersendiri? Angka ke-12, rukunnya sholat adalah duduk untuk tasyahud akhir, duduk untuk membaca sholawat kepada Nabi. Padahal tanpa dihitung angka ke-12 sekalipun, kita pasti duduk untuk tasyahud akhir. Paham Bang? Kamu paham nggak maksud saya? Loh. Maka jawabannya adalah syariat mewajibkan hal itu karena tasyahud dengan duduknya tasyahud itu dua hal yang berbeda. Tasyahud dengan duduknya tasyahud itu dua hal yang berbeda.
berdiri dengan baca Fatihah itu dua hal yang berbeda. Terbukti kalau ada orang tidak mampu baca tasyahud sama sekali. Ono wong, ada orang sama sekali dia nggak mampu baca tasyahud. At-tahiyyatu nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Jangan plus. Pertanyaannya, dia wajib tetap duduk atau enggak? Dia wajib tetap duduk apa enggak? Apa langsung hari sujud kedua, rotok tangis assalamualaikum langsung? Angkat titik assalamualaikum langsung. Apa tetap duduk dia? Tetap ya. Ini bukti bahwa tasyahud dengan duduknya tasyahud itu dua hal yang berbeda. Maka kalau kamu nggak mampu satu, yang satu jangan ditinggal. Karena ini dua kewajiban yang paham ya? Paham nalarnya ya? Lek coro gak ono kata-kata rukun belas adalah duduk tasyahud. Wah, lek ngono sing gak tasyahud, yo ngene iku mau akhire. Aku gak tasyahud tok. Angkat titik salam ae. Yo, hari sujud Allah, assalamualaikum. Ngari. Karena nggak ada kewajiban untuk duduk. Tapi karena ada kewajiban untuk duduk, ada kewajiban untuk tasyahud, maka kalau dia nggak mampu tasyahud, duduknya kamu mampu. Maka duduklah. Begitupun orang berdiri. Yang wajib itu kan baca Fatihah, Gus. Kalau mampu berarti kan Allahu Akbar langsung rukuk saja. Ternyata enggak. Berdiri dengan baca Fatihah itu dua hal yang berbeda. Kalau kamu nggak mampu baca Fatihah, silakan dipilih opsinya. Apa opsinya? Ayat yang lain yang jumlahnya tidak kurang dari Fatihah. Cek gak iso, Gus, gak Quran blas. Zikir gak iso. Terus apa zikir gak iso langsung rukuk kan enggak? Waqafa biqadril Fatihah. Kamu tetap berdiri sekadar bacaan Fatihah. Ini membuktikan itu kewajiban yang berbeda dengan Fatihah. Ngono lho. Paham? Nah, itu nalarnya begitu. Intinya nalarnya begitulah. Biar gue ngerti nalar fikihnya. Wa sunnatawar fi qu'udit tasyahudil akhiri. Kemudian di dalam praktek duduknya tasyahud akhir, di dalam praktek duduk tasyahud akhir itu disunnahkan untuk tawarruk. Apa namanya? Duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu duduk yang kayak gimana, Gus? Duduk tawarruk itu diambil dari lafaz warik. Warik itu artinya bokong. Ono Gus, kandhani gak percaya kowe iki. Warik itu diambil dari kata bokong. Tawarruk itu asal katanya kan tiga. Kok cara ngaji nahwu shorof ya. Balungan kalimat fa fi'ile wau, ain fi'ile ro, lam fi'ile kaf. Warik itu artinya bokong. Tawarruk itu artinya duduk yang bertumpunya adalah di pantat. Kamu saya tanya. Ketika kamu duduk tasyahud awal, duduk di antara dua sujud, duduk istirohah, yang kamu jadikan tumpuan apa? Ketika kamu duduk tasyahud awal, duduk di antara dua sujud, duduk istirohah, kan duduknya begini toh. Gini toh. Yang kamu jadikan tumpuan apa? Ka'biyus rohu, mata kaki kiri. Ya. Kalau duduk tasyahud akhir, namanya duduk tawarruk, itu sama kayak begini. Cuma kaki kirinya diseret. Dijulurkan ke arah kanan. Paham ya? Otomatis karena dijulurkan ke arah kanan, akhirnya bertumpunya ke apa? Ya. Kan ini toh? Akhirnya bertumpunya ke pantat. Ini namanya tawarruk. Yup, duduk tasyahud awal sama tasyahud akhir itu mirip. Cuma bedanya kaki kiri yang tadi dijadikan tumpuan itu diletakkan ke kanan, dikeluarkan ke kanan. Yang sehingga tumpuannya sudah tidak lagi ke mata kaki kiri, tapi ke pantat. Ya. Mana tuh miring-miring ini ya. Itu namanya duduk tasyahud akhir, disebut dengan duduk tawarruk. Tapi duduk tawarruk ini untuk duduknya tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir itu apa, Gus? Wa huwa ma ya'qubu salamun. Yaitu duduk yang setelah duduk itu salam. Tunggu sih. Duduk tasyahud akhir yang praktek duduknya menggunakan duduk tawarruk itu adalah duduk yang setelah duduk itu salam. Hei. Loh. Aku bingung menam. Enggak ya? Duduk tawarruk itu dipraktekkan dalam tasyahud akhir, itu adalah duduknya tasyahud akhir yang setelah itu salam. Sehingga fala yatawarraku masbukun fi tasyahudi imamihil akhiri.
Maka kalau kamu setelah duduk itu tidak salam, kamu jangan duduk tawarruk. Meskipun itu duduk tasyahud akhir. Contoh, kamu masuk ya. Kamu sholat ke masjid. Imamnya sudah dapat 1 rakaat. Imamnya dapat 2 rakaat. Imamnya dapat 3 rakaat. Terserahlah berapapun rakaatnya. Yang penting kamu ketinggalan. Imamnya tasyahud akhir. Yes? Imamnya tasyahud. Imam duduknya gimana? Tawarruk. Yes. Kamu selaku makmum, kamu berdiri apa ikut akhirnya imam? Hei, kok bingung ya, Bo? Kamu selaku makmum, kan sebenarnya sholatnya masih kurang. Kamu ikut tasyahud akhir bareng imam, apa langsung berdiri? Ikut tasyahud akhirnya imam. Pertanyaannya, kamu duduk ini, duduk ikut tasyahud akhirnya imam. Kamu duduknya tawarruk atau iftirash? Kenapa nggak tawarruk? Itu duduk tasyahud akhir. Karena setelah dudukmu itu, kamu tidak. Padahal yang disebut dengan duduk tasyahud akhir, itu duduk yang setelah duduk itu kamu salam. Karena kamu nggak salam, maka duduknya jangan duduk tawarruk. Paham? Walaman yasjudu lisahwin. Begitupun tidak duduk tawarruk, orang yang masih hendak sujud. Orang yang masih hendak sujud sahwi. Ya? Tahu tak omongnya toh? Pengen nih? Pas kamu ngaji kayak salat subuh. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal rakaat kedua. Mestinya setelah i'tidal rakaat kedua kunut. Allahumma hdina fiman hadait. Ternyata enggak kunut. Bablas sujud. Mergo sujud mau digolek ikat mau jan. Aduh epol gitu. Akhirnya enggak kunut. Karena enggak kunut sujud dia pertama, sujud pertama. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu duduk. Allahu akbar. Setelah itu duduk lagi kedua. Allahu akbar. Bangun dari sujud kedua berarti dia tasyahud Dia tasyahud iya. Nyantel gitu punya. Setelah sujud yang kedua, di rakaat yang kedua, berarti dia bangun untuk tasyahud akhir. Ketika dia bangun untuk tasyahud akhir, posisi duduknya tawarruk atau iftirash? Apa sih? Duduknya tawarruk apa iftirash? Apa? Sebentar lah coba. Oh lah. Iftirash. Kenapa kok nggak tawarruk untuk tasyahud akhir itu? Oh, karena nanti setelah fil alamina innaka hamidum majid itu nggak langsung salah, tapi dia sujud lagi untuk sujud sahwi karena lupa tidak kunut. Berarti kalau dia ini masih mau sujud sahwi, duduk yang dia lakukan tasyahud tadi itu bukan duduk yang setelah itu salam. Maka duduk itu dilakukan dengan cara iftirash. Duduk tawarruknya kapan, Gus? Setelah sujud sahwi. Allahu akbar subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Allahu akbar subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu akbar. Duduknya tawarruk. Karena duduk itulah yang yaqubu salamun. Yang setelah itu dia melakukan salam. Paham? Yes. Iku lek dadi imam penak, Pak. Lek dadi imam bingung. Paham ora? Iya. Lek dadi imam penak wong sing duwe setir. Kan sing nyetir ya. Oh, mari ki aku sujud sahwi ya. Ya berarti aku lenggone iftirash. Lek makmum, kok aku lenggo kenceng tibake gak sujud sahwi. Kok lenggo miring tibake sujud sahwi. Kan repot, Pak ya. Gak boleh duwe setir soalé. Lek sing nyetir karuan ya. Karena sujud sahwi itu kan sunnah, Pak. Bukan kewajiban. Lek imam penak mesti dua setir. Aku tasyahud dulu, habis itu sujud sahwi. Setelah sujud sahwi baru duduk tawarruk. Kemudian salam. Oh, berarti aku pas tasyahud itu duduknya duduk iftirash. Mau pegang kendali. Sing makmum bingung mari kedua itu. Miring apa kenceng yo? Miring apa kenceng. Golek kenceng mergo angen-angene sujud sahwi. Ternyata gak sujud sahwi. Berarti gak lu ketawarruk akhirnya.
Iki piye jajal? Piye ngene iki? Paham maksudku ya? Paham ya? Mbok takono AI yo. Ya, guru kan AI. Jajal kok takono AI. Piye kira-kira? Bagaimana? Ngetakono. Wis paham pertanyaane ya? Ya apa? Ya cok wisik ta, ayo. Piye? Piye? Ayo. Tuh. Ayo. Piye? Nomor kan mami kan benar sing ngoten setir imam. Jadi mami ini sudah sabi nomor itu ini jadi pertanyaan ini. Pertanyaan apa? Mereka jadi berpon. Ya Allah. Yes. Dia begitu. Wa huwa kal iftirashi lakin yukhriju yusra. Nau wa yulsiku warikahu bil ardi. Praktek duduk tawarruk itu mirip dengan duduk iftirash. Praktek duduk itu mirip dengan duduk iftirash. Hanya saja dalam duduk tawarruk itu yukhriju yusrahu. Kaki kiri itu dikeluarkan ke arah kanan, ya. Kaki kiri itu dikeluarkan ke arah kanan, yang sehingga karena kaki kiri yang tadi dijadikan tumpuan itu dikeluarkan ke arah kanan, maka yulsiku ardahu bil ard, yulsiku warikahu bil ard. Maka pantatnya ini akan menempel dengan tanah, nempel dengan bumi. Kamu tahu semua lah prakteknya. Wa wad'u yadayhi fi qu'uti tashahhudaihi ala tarafi rukbataihi fi haitsu tusamituhu ru'usul asabi. Pun ajeng praktek yang telah dijelaskan tadi itu yang dibahas adalah praktek duduknya, kakinya. Lantas bagaimana praktek tangannya ini? Mergo wong lungguh tasyahud itu macam-macam, Mbak. Ono sing ngene tangane, ya. Ini ono sing gegem iki. Ono sing ngene. Ya, macam-macam. Sebenarnya gimana? Ternyata wawat uyadaihi fi tasyahhudaihi ala tarafi rukbataihi. Kedua telapak tangan ini diletakkan sejajar dengan ujung dengkul, ujung lutut sejajar. Yes. Kedua telapak tangan ini posisinya diletakkan di kedua lutut sejajar dengan ujung lutut. Jadi jemarinya gimana, Gus? Genggam apa dibeber? Nashiron asobi ayusrohu ma'adhomin laha. Untuk tangan kiri, jari jemarinya dibeber, tidak digenggam. Tapi mepet, domin. Beber tapi mepet, paham? Beber benggang ini. Beber mepet ini. Letakkan di sini. Ini pas. Ya? Paham? Ini tangan kiri. Wa qabidhon asabi ayumnahu. Sedangkan jari jemari tangan kanan itu digenggamkan. Digenggamkan, ya. Genggamkan illal musabbihata, kecuali jari telunjuk. Kecuali jari telunjuk. Wa hiyallati talil ibhama fayursiluha. Untuk jari telunjuk ini tidak ikut digenggamkan. Pertanyaannya, kita takalnya, sebanyak macam-macam soalnya. Ini ya, pada sujud ya. Allahu Akbar. Bangun tasyahud ini, entah tasyahud awal, entah tasyahud akhir sama saja. Pokoknya logo ini, tasyahud awal, tasyahud akhir terserah. Allahu Akbar. Ini tangannya begini dulu, atau langsung begini? Hei, kan tangan kiri dibeber, tidak digenggam, mepet. Ini tuh berarti. Tangan kanan digenggamkan, kecuali jari telunjuk. Pertanyaannya, ini sejak bangun dari sujud ini langsung diletakkan begini, atau bangun begini dulu? Gini dulu, baru nanti begini. Hah? Nanti kertangan sih ngomong nang kitab. Loh, piye apa sing ngertos sih? Langsung ngeten lho, Coy. Piye. Bangun tangannya itu langsung ngeten. Oh, langsung ngeten. Berarti bangun teko sujud tangan langsung ngeten ya? Gak ngeten dhisik. Napa ngeten-ngeten? Piye? Ngeten iki. Piye? Orang itu ketika bangun
Untuk tasyahud awal ataupun tasyahud akhir itu ya seperti ini langsung posisi. Gak ono kita pasti ngomong no, tangan kanan begini dulu digenggam kan nggak ada. Bangun itu sudah dalam kondisi seperti ini. Bangun sudah dalam kondisi seperti ini. Kan ngangkatnya saya enggak Gus, engkau diangkat. Saya diturun dhisik. Paham? Caranya langsung gitu. Jadi bukan kok bangun begini, habis itu illallah enggak begitu. Langsung begini, tapi masih tidur. Nanti dibangunkan. Yes. Nanti diangkat. Paham? Paham? Yes. Wa sunnah raf'uha ayil musabbihah. Ayil musabbihati ma'a imalatiha qalilan indaha lil ittiba. Kemudian ada kesunahan, kan tangannya sudah begini. Sudah begini tuh tangannya. Yes. Maka ketika tangannya sudah begini, jari telunjuk kenapa kok nggak ikut digenggamkan, Gus? Ini sunnah untuk diangkatkan. Gak ngene, Pak. Illallah. Nah, hah? Kalau nyelentik lho, kok guyak mulu. Awakmu balik yo. Ya gak apa-apa ya gak dosa. Cuma lek carane ku duduk ditokne, diangkat. Namanya diangkat itu posisinya sudah begini. Tinggal diangkat saja, paham ya? Lek ngene iki ditokne jene. Hah? Ini namanya irsal. Kalau ini raf'u. Nah, cara bahasa Arab ngono. Kesunannya itu bukan irsal, asalnya digenggam, dilepaskan, bukan. Tapi kesunannya adalah diangkat. Jadi bangun dari sujud itu sudah begini, kemudian diangkat. Paham? Praktek sujud, tangannya bagaimana? Tangan kiri. Tidak digenggamkan, dibeber. Dalam kondisi jari mepet. Sejajar dengan ujung lutut. Yes. Tangan kanan, bangun dari sujud sudah dalam kondisi tergenggam. Kecuali jari telunjuk. Jangan diangkat dulu, tempelkan dulu dengan lutut. Yes. Baru dati illallah, ketika hamzahnya lafaz illallah diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Illallah. Yes. Nah, ketika hamzahnya lafaz illallah. Illallah. Yes. Fala yadauha bal tubqa marfu'atan ilal qiyam wa idamatuhu ayir raf'i fala yadauha marfu'atan ilal qiyam awis salam. Dan diangkatnya jari telunjuk ini pada saat tasyahud itu artinya terus terjadi sampai kita berdiri atau kita salam. Kok berdiri jadi Far? Lah tasyahud awal lah berdiri loh, Dul. Ya, Dul. Tasyahud awal. Asyhadu an la illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini jangan diturunkan sampai kamu berdiri. Yes. Kalau ini tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah sampai fil alamin innaka hamidun. Sampai mari tasyahudnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Biarkan begini. Biasanya nak sing ngene soalnya. Saat durunge salam dudukno dhisik. Yo. Tahu ngerti ya? Dudukno dhisik baru salam. Ada ya? Ini enggak. Biarkan tetap terangkat jari telunjuk itu sampai salam. Yes. Wal afdalu qabdul ibhami bi jambiha. Bi ayyadu ra'sal ibhami inda asfaliha ala harfir rohah ka'akidi salasatin wa khamsina. Posisi jari jemari tangan kanan pada saat tasyahud itu digenggam. Yes, digenggam kecuali jari telunjuk. Jari telunjuk ini tidak digenggamkan, hanya saja nanti diangkat ketika lafaz illallah. Yes. Yes. Ini diangkatnya jangan lupa ma'imalat ya qalilan. Ketika jari telunjuk itu diangkat agak sedikit dibelokkan. Kamu tahu kan dia? Jari itu kan begini, Pak. Posisinya nggak lurus. Paham ya? Jari telunjuk itu posisinya nggak lurus, Pak. Ini coba angkat. Illallah. Miring ya? Luruskan. Paham? Paham orang gini? Diimalat ya, kok. Sedikit diluruskan. Yes. Posisi jari ini, jempol. Ini di mana, Gus? Wal afdal qabdul ibhami jambaha. Yang paling utama, posisi jempol ini diletakkan di samping jari telunjuk.
Bi ayyadu'a ra'sal ibami, bi ayyadu'a ra'sal ibami inda as-saliyah, dengan gambaran ujungnya jari jempol ini, ujungnya jari jempol ini kita letakkan di bawahnya jari telunjuk di pinggiran. Yes, 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 yes. Ka'akidi salasatin wa khamsina. Hal ini seperti hitungan angka 53. Wong Arab lek ngomong 53 ngene. Kode etik iki. Lho kok ro? Kok sok 53 ngene kok jajal kok delok ono. Pak. Jari ini bisa buat hitung berapa angka pun. Paham ya? Lho, kira-kira ngene iki 53. Kok iso 53, Gus? Telune ndi 50 ndiang kok jajal golek ono. Ini 53, ini 50. Yes. Kemudian doa al-yumna ala ghairi rukbah yushiru bisabab wala yusannu raf'u kharijas salat inda illallah. Ketika seseorang itu meletakkan tangan kanannya tidak di atas, paham? Ya, paham. Ya. Ketika seseorang itu tidak meletakkan tangan kanannya di atas lutut, maka tetap dia disunnahkan untuk mengisyarahkan dengan jari telunjuknya ketika lafaz illallah. Misalnya anak uang kok ini ya, tangan ini illallah, ya wes lah terserah. Yang jelas kesunahan untuk mengangkat jari telunjuk ketika lafaz illallah itu mutlak dimanapun tempatnya, meskipun gak nang dengkul rotok ini terserah. Paham loh? Wala yusannu raf'u kharijas shalah inda illallah. Tapi kesunahan untuk mengangkat jari telunjuk ketika lafaz illallah itu tidak berlaku di luar sholat. Bu Eza mari ngerti ini. La illallah. Ya illallah. Ini terus. Kok gini aja? Sunnah. Sunnah ngangkat jari telunjuk ketika lafaz illallah. Gak ada. Itu sunnah hanya dakhilas shalah, di dalam sholat. La yusannu raf'uha kharijas shalah. Tidak sunnah untuk mengangkat jari telunjuk di luar sholat. Pati Reza gak dikandani ngene wong rada awam ini repot. Illallah, la illallah terus. Yes. Wa sunna nadharun ilayya. Ay qasrun nadhari ilal musabbihah hala raf'iha walau masturatan binahwi kummin. Kama qala syekhuna. Ada kesunahan lagi. Apa kesunahannya, Gus? Pada saat diangkatnya jari telunjuk pada lafaz illallah, itu sunnah memfokuskan pandangan pada jari telunjuk itu. Kan ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini pandangan begini. Asyhadu aku delok apa wis? Hah? Delok gegeri imame misalnya ya. Kelambine ono gambar macane delok misalnya. Pancet. Pada saat asyhadu an la ilaha illallah qasrun nadhar ilal musabbihah tarafiyah. Ketika jari telunjuk ini diangkat, maka pandangan walau masturatan, meskipun jari telunjukmu itu dalam kondisi tertutup, binah misalkan oleh lengan baju, atau kalau ibu-ibu oleh mukena. Kayak apa didelok gue nggak ketok ketutupan ruku kok. Masih ketutupan ruku. Ini simbolis. Jari telunjuk itu adalah simbolis tauhid. Maka yang difokuskan bukan hanya untuknya illallah, pandangannya juga tauhid, paham? Maka meskipun itu tertutup mukena, oleh lengan baju, oleh apapun, tetap kan untuk memfokuskan pandangan, mengalihkan pandangan mata ketika diangkat. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa salisa asyriha tasmula wa aqallu wa assalamu alaikum lil ittiba wa yukrahu alaikum. Rukun salat yang ke-13. Salat yang ke-13. Wis ya, paham ya? Wis. Rukun salat yang adalah salam yang pertama. Rukun salat yang ke-13 adalah salam yang pertama. Yang wajib itu salam yang pertama. Salam yang kedua itu enggak wajib. Iya.
Salam yang pertama itu rukun sholat. Kalau salam yang kedua itu sunnah, gak wajib. Wa aqalluha, salamnya sholat itu gimana Gus? Biasanya kan lek WA nang koncone kan assalamualaikum WRWB ngono ya. Hah? Aku lek WA nang konco biasa. Assalamualaikum. Ngono tok, kate WRWB. Pertanyaannya kalau sholat ini salamnya assalamualaikum WRWB, assalamualaikum tok, apa WR tok WB tok. Wa aqallu, ternyata salamnya sholat itu minimal. Salamnya sholat itu minimal assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum gak apa-apa. Kalau jajal ngono iku. Hah? Ya Imam nang salah Hayaduddin, assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab ya pokoknya waalaikumsalam. Ya Allah, ya Allah. Gak apa-apa tuh Pak kenyataannya. Salamnya sholat itu minimal bacaannya assalamualaikum. Gak harus warahmatullah, gak harus wabarakatuh. Cukup assalamualaikum. Yes. Ya kalau dijajal itu perlu. Cek wong awam. Kamu kok salamnya assalamualaikum tok. Assalamualaikum tok. Kayak wong dodok-dodok name kancane ae. Padahal assalamualaikum tok sing wajib. Turai kuwi sunnah. Yes. Wa yukrahu alaikumussalam. Kalau susunannya dibalik, Gus. Assalamualaikum tada khobar. Saya balik. Khobar muqaddam mubtada muakhir. Waalaikumsalam. Gimana hukumnya makruh? Wala yujzi'u salamun alaikum bitangkiri. Kalau misalkan lafaz assalamunya enggak dipakai makrifat, kan kalau pakai ada alnya, Kalau ada alnya kan jelas isim ma'rifat loh. Karena isim ma'rifat itu salah satunya adalah isim yang dibuatkan dengan al. Jadi ini imritine khamisuha mu'arraf bi harfi al. Kamata fi mahal. Ada alnya. Assalamu gak pakai al, Gus. Salamun. Gimana? Apakah bisa? Salamun alaikum. Kutunya kan assalamu alaikum. Ini enggak assalamu alaikum, tapi salamun alaikum. Gimana? Tidak sah salamnya. Karena menjadi nakiroh. Tidak sah, enggak boleh. Wala salamullahi au salami alaikum. Kalau begitu tak ganti salamullahi. Keselamatan dari Allah untukmu, enggak sah juga. Begitupun salami alaikum. Salamku untukmu, enggak sah juga. Serasa gaya-gaya lah salat. Karena tuntunan yang gaya-gaya diam. Serasa wae. Bal tabtulu as-salatu in ta'ammada wa alima. Bahkan konsekuensinya adalah sholatnya menjadi batal kalau dilakukan secara sengaja dan tahu bahwa itu dilarang. Kama fi syarhil irsyadi li syaikhina. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Syarhul Irsyad karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang menjadi rukunnya sholat itu adalah salam yang pertama. Salam yang kedua, Gus, wa sunnah taslimatun tsaniyah. Untuk salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Kalau dijajal gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ngenteni makmum ya. Loh, kok astagfirullah? Turun salam situ jadi. Lah piye terusan? Hah? Cari makmum lho. Kok astagfirullah imame? Turun salam kedua. Salam kedua sunnah. Guys. Lek makmume salam pisan enggak apa-apa. Lek makmum ngenteni ya. Wiritan ijen kan akhirnya sampai tutup. Wa intarakaha imamu. Salam yang pertama itu wajib, salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Sunnah melakukan salam kedua tidak dilakukan oleh imam. Tengok nih. Sunnah melakukan salam yang kedua meskipun tidak dilakukan oleh imam. Misalnya Faruk kok tadi imam jajal imam. Oh salam kedua sunnah. Jajal Imam Hayaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Imamnya enggak salam kedua, Gus. Makmumnya gimana? Makmum wajib salam pertama dan tetap sunnah salam yang kedua. Meskipun imamnya enggak salam yang kedua. Wa intaraka. Wa tahrum in arada ba'dal ula munafin kahadatsin wa khuruji waqti jum'atin wa wujudi sutratan. Sekarang begini, kan sudah tahu ya, salam pertama hukumnya wajib.
salam kedua hukumnya sunnah. Misalnya, heza, kebelet pol. Ini mau sembahyang ambil keempat nih mau kan? Hah? Oleh salam situ, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono ya. Sikit salam situ kepentut. Pertanyaannya, boleh nggak lanjut salam kedua? Iya. Kenapa nggak boleh? Datang. Hah? Harus kepentut boleh. Lah tak paksa salam kedua ya apa? Hah? Apa disebutin sah? Kan salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal wudhunya. Entah kentut lah, entah apapun itu terserah. Bolehkah orang ini salam kedua? Bolehkah orang ini salam kedua? Mau jalan ini gak boleh, saya boleh itu Zamza. Juga dulinan gitu. Boleh apa enggak? Wa tahrumu in arada ba'dal ula munafin. Hukum salam kedua itu menjadi haram. Menjadi haram jika setelah salam yang pertama terjadi hal yang membatalkan sholat. Setelah salam pertama kok arada munafin, terjadi hal yang membatalkan, kentut misalkan, maka tahrumu at-taslimatu tsaniyah. Hukum melakukan salam kedua itu menjadi haram. Contoh, apa Gus yang membatalkan? Misalnya kahadasin. Contoh, kentut kan hadas toh. Cur titik. Ya. Cur titik. Lah saliyane kuwi apa nelek hadas, Pak? Ayo cur titik ah. Wis diwompet ya Mbak Eza. Mari salam pertama cur titik. Hah? Terus piye? Maka hukum melakukan salam kedua itu haram. Atau khuruji waktu Jum'ah. Kalau sholatnya sholat Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang azan asar. Jumatane kawanan nih mau. Allahu Akbar, asar. Maka haram untuk melanjutkan salam kedua. Karena syaratnya sholat Jumat itu harus ada di waktunya sholat. Yo piye to? Kok gak dong ngono teki. Karena salam yang kedua itu tidak boleh terjadi kalau ada hal yang membatalkan. Padahal syaratnya sholat Jumat itu harus terjadi di waktu sholat zuhur. Wa yusannu utawa contoh liya wa wujudi arin sutrotan. Ada orang sholat telanjang ya. Karena memang nggak nemu baju, nggak nemu hal yang untuk menutupi aurat, kan tetap sholat arian cara kitab. Dia tetap harus sholat dalam kondisi telanjang. Wis sebagai ijen udah blecet gak tuh kelambi banyak. Moro-moro Faruk teko, kelambi lah. Baru salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teko, kelambi lah. Berarti terjadi hal yang membatalkan. Karena orang yang sholat dalam kondisi telanjang menemukan kain penutup untuk auratnya, maka dia haram melakukan salam yang kedua. Haram tok. Ya cuma haram Gus, gak batal enggak, haram aja. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ditutup igre. Wa yusannu ayakruna kullan minat taslimataini bi rahmatullahi aymaha. Duna wa barakatuh alal manghuli fi ghairil janazah lakin ikhtira nadbuha li thubutiha min iddati turukin. Salamnya salat yaitu assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Cuma itu kan lafadznya yang wajib. Itu sunnah ditambahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi. Salam yang lafadznya cuma assalamu alaikum, entah salam pertama ataupun salam kedua, itu yang wajib memang assalamualaikum saja. Tapi sunnah ditambahi wa rahmatullahi duna wa barakatuh, tanpa wa barakatuh. Iling-ilingan. Enggak pakai wa barakatuh. Bu Eza itu angen-angen. Tambahi wa rahmatullahi api. Dan yor tambahi wa barakatuh. Api-api tambah. Tambah api. Masalahnya gak ada tuntunan nih lho. Wong awam ki repotnya nggih akal lho, Pak. Tambahi wa rahmatullah tok ya api. Apa mari tambahi wa barakatuh. Api-api tambani. Api gak situ, api-api loro malah. Tambah api. Ngono. Ya Allah. Nyapa gak misisan wassalatu wassalamu. Padahal MC. Gak api. Gak boleh. Hukum menambahkan wa rahmatullah itu sunnah. Tapi nambahi wa barakatuh tidak sunnah.
fi ghairil janazah, untuk selain sholat jenazah. Kalau sholat jenazah tambahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus sholat jenazah. Lakin ikhtirana dua li thubutiya min iddati turuk. Tapi saya pernah nemuin orang, Gus, sholatnya bukan sholat jenazah, tapi lek salam tambahi wabarakatuh piye? Ya sudah, husnudzon saja. Barangkali ikut pendapat kedua yang mengatakan ikhtirana duha li thubutiha min iddati turuk. Mengikuti pendapat yang menyatakan sunnah menambahkan wabarakatuh meskipun tidak pada sholat jenazah. Karena banyak riwayatnya yang mengatakan seperti itu. Kadang kok uang niku tambah ke ilmunya tambah jembar dodon. Gampang tuting-tuting. Ya, Mbah. Hah? Lek gampang tuting-tuting tengere cewek ilmu ya. Goblok tengere. Ma'al tifatin fihima hatta yura khadduhul aymanu fil ula wal aisaru fis tsaniyah. Kemudian praktek setelah tasyahud akhir, ya nih. Setelah tasyahud akhir, yang wajib apa? Salam. Salam itu yang wajib noleh apa muni nih? Bunyinya. Ya. Salam itu yang wajib lafadznya. Assalamu alaikum itu yang wajib. Bukan nengoknya. Lah nengoknya hukumnya apa, Gus? Wa sunnah iltifatun. Ternyata nengok kanan kiri ketika salam pertama, salam kedua itu hukumnya sunnah. Kalau jajal ruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cari wae. Kok gak nolai wae cari. Kenger kau lagi. Kenger, ngerti kenger ah? Tayangan. Iya, lek jare Surabaya itu kenger. Hah? Lek jare ngajak apa? Cengeng. Oh. Jare Lamongan apa? Tengengen. Jare Gresik apa? Apa? Gulu iki. Lah takoni apa jare Gresik niki? Iki gulu. Oh kenger. Jare jenenge apa, Dep? Tayangan lah mesti kuwi. Tayangan kuwi. Jare jenenge tayangan. Oh. Lek jare Jombang apa? Hah? Kenger. Apa doae? Jare Tegal apa, Mbah? Tayangan. Apa doae? Wong Banyuwangi apa? Hah? Lah kamu piye? Jen, gak masuk balas. Jare wong Blitar apa, Mbah? Tengengen. Oh, rada padha wae bojone gore, tanggane wae. Jare Surabaya kenger. Kok misalnya pas kenger Pak ya. Salam. Ya muni tok ae. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kawin oleh. Karena iltifat nengok kanan kiri dalam salam itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu bacaannya. Hatta yura khaddul aymanu fil ula wal aisaru fis tsaniyah. Nengok itu seberapa, Gus? Mergo wong nengok itu macam-macam, Pak. Ono sing ngene, Assalamualaikum. Titik tok. Assalamualaikum irit. Hah? Assalamualaikum. Ono sing rada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebenarnya kayak gimana? Ternyata praktek nengok di dalam sholat ketika salam yang disunahkan itu adalah hatta yura khadduhul aymanu fil ula. Ketika salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, itu sampai pipi bagian kanan itu mampu dilihat. Cara kowe nang buriku, Assalamualaikum warahmatullahi, ini pipi ini mampu dilihat oleh orang belakang. Pipi kanan mampu dilihat oleh orang di belakang. Di salam kedua, wa khadduhul aisaru fis tsaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi. Pipi bagian kiri mampu dilihat oleh belakang. Yes? Melalui tembung berarti wadah nasa. Kayak dah. Lek pipi ini coba mbar. Lawamu tau bembem noleh titik sekitar kabeh Jan. Sing repot lek guru wae. Ya Allah. Oh no ayo. Pokoknya guru lah kira-kira. Sunnah hukumnya untuk nengok. Sekarang tambihun. Saya ini cara bahas gini Pak, cara ngaji nahwu shorof ya. Assalamualaikum itu kan artinya salam atau keselamatan untuk kalian. Kata-kata kalian itu cara wake mukhotob. Eling sana. Mukhotob itu orang yang diajak ngomong.
Kamu itu kan kamu siapa kamu itu? Kamu ya lek dengar puisi berarti kamu. Mana ya? Sekarang pertanyaannya, orang salam itu, assalamualaikum warahmatullah, keselamatan untukmu. Untukmu itu diniatkan salam ke siapa? Paham ya? Kau paham berapa pertanyaan? Ketika orang salam di dalam sholat, assalamualaikum warahmatullah, keselamatan dan rahmat Allah untuk kalian. Ini salam ini sebenarnya ditujukan ke kalian, ini kalian siapa? Niatnya salam ini salam ke siapa? Paham ya? Kan kan tahu mikir sama itu kan. Kalau pikirin ini diniatkan salam kepada siapa? Ditujukan kamu kalian ini kalian siapa? Paham ya? Nah, itu pembahasannya tambihun yusannu likullin minal imami wal ma'mumil farid ayyan biassalama ala man iltafatahu wa ilaihi sabenten lanjut besok ila akhir wallahu a'lam bissawab. Wis ngaji para sa? Ngaji ya. Alhamdulillah. Nanti masih lanjut bejek saya ngaji ya.